Selamat siang God Lovers, apa kabar Anda semua? Saya Martin Hareva, selama beberapa waktu ke depan akan menemani God Lovers pada program Diaspora Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini saya akan mengajak God Lovers mengikuti bincang-bincang dengan seorang narasumber yang merupakan seorang petobat baru. Berawal dari kegelisahannya tentang kebenaran dari ajaran kepercayaannya terdahulu. Ia lalu mencari informasi di YouTube dan akhirnya ia menemukan channel Christian Prince. Cara berpikirnya pun perlahan mulai berubah. Kemudian ia membuat sebuah keputusan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Diaspora TV, Bapak Bani Birowo. Shalom semua, selamat pagi jelang siang semuanya. Pak Pendeta Martin Hareva, selamat siang. Selamat siang Pak Bani, terima kasih sudah datang di Diaspora TV. Ya, tahun 2019 Bapak mencari kebenaran karena ada rasa penasaran, lalu tahun 2020 dibaptis. Ya, betul. Baik, sebelum kita kupas kisah pengenalan Bapak terhadap Kristus, mari kita awali dulu dengan doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah menyelamatkan kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Siang hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Pak Bani Birowo yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah panggil dari hidup lamanya untuk mengalami Kristus. Saat ini biarlah Tuhan yang mengambil alih pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya, sehingga setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan talk show ini sungguh diberkati dan diteguhkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan sedikit waktu Anda untuk like video ini dan memberikan komentar apapun itu. Mungkin saran atau masukan kepada kami di ruang komentar yang tersedia di bawah video ini. Bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, selamat datang. Pastikan Anda sudah mensubscribe channel Diaspora TV. Dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik, langsung kita ke narasumber. Pak Bani Birowo, Bapak ini asalnya dari mana, Pak? Orang tua saya sih dari Jawa ya, artinya almarhum ibu saya orang Jogja. Jawa Tengah? Jawa Tengah Jogja, Bapak saya Semarang. Oh. Cuman saya memang dari lahir di Jakarta. Oke. Besar gede di Jakarta, gitu. Berapa bersaudara, Pak? Saya terlahir 4 bersaudara. Pak Bani anak Kedua. Anak kedua. Oke. Semua latar belakang agamanya sama ya? Sama, non-Kristen semua. Oke. Nah, Pak Bani bisa cerita tentang keluarga Bapak. Maksudnya apakah sudah beristri dan punya anak atau masih single? Oke, saya terlahir besar itu dari satu keluarga yang belum mengenal Yesus lah atau non-Kristen seperti itu. Termasuk semua saudara-saudara saya itu boleh dikata yang saudara satu nenek ya, itu semuanya non-Kristen semua. Saya adalah anak seperti saya tadi ceritakan, 4 bersaudara, saya anak nomor 2. Saya statusnya jujur aja sih, saya juga nggak ngerti nih, kok masih single. Oh gitu. Seperti, iya, padahal itu kan
bukan cita-cita orang lah, cuman saya nggak ngerti, saya ikutin aja, mungkin ini jalan Tuhan seperti apa kita nggak pernah tahu lah. Saya serahkan semuanya. Mungkin setelah talk show ini ada yang berkenalan dengan Pak Bani ya. Seperti itu, Pak Martin. Sehari-hari Bapak bekerja sebagai apa, Pak? Oke, saya background saya kebetulan lulusan teknik elektro di Tukang insinyur nih ya? tukang insinyur Iya. di salah satu universitas swasta di Jakarta lah. Di zaman kita itu dia termasuk salah satu universitas swasta yang paling populer lah di Jakarta. Nah, kemudian saya lulus dari sana, saya bekerja tetap di bidang-bidang electrical kelistrikan di beberapa perusahaan multinasional. Oke. Seperti itu. Jadi, Terus sampai kemudian menjelangkan umur saya udah pertengahan 50-an lah, di Indonesia kan pensiun umur 55 seperti itu ya. Iya. Akhirnya saya sudah tidak bekerja secara resmi di perusahaan besar. Iya. Saat ini saya membantu di kantor teman saya yang dulu pernah sekantor sama saya. Bidangnya tetap sama di electrical. Seperti itu, Pak. Jadi bekerja di perusahaan sendiri dengan teman gitu ya? Iya, di perusahaan teman ya. Oke, baik. Nah, jadi Bapak sebelumnya tidak mengenal Kristus ya? Sama sekali tidak. Ya, lalu bisa cerita waktu itu Bapak melihat orang-orang Kristen yang berbeda keyakinan dengan Bapak, gimana cara pandang Bapak waktu itu? Oke, sebenarnya saya agak aneh loh, artinya gini, agak aneh awalnya. Dulu saya bisa nebak, ini kayaknya orang Kristen nih, Pak. Dia belum ngomong, kenapa? Saya lihat dari baunya apa dari penampilannya? Dari auranya. Oh, auranya. Auranya gimana ya, kayak cerah gitu loh. Oh, puji Tuhan. Itu yang saya lihat ya di mata saya, mungkin orang lihatnya beda ya. Saya bisa tebak, begitu saya bilang, agama lu Kristen ya? Iya, kata dia. Oh, gitu. Oke, ini dalam pergumulan saya terlahir dari keluarga non-Kristen. Terus kemudian terus terangnya saya memang banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Meskipun saya pernah tanya juga ke beberapa penasihat-penasihat agama tersebut, ya jawabannya terus terang aja belum 100% memuaskan saya. Lalu Pak Bani pernah membuka-buka YouTube begitu ya, lalu melihat-lihat video, lalu ketemu katanya videonya Christian Prince. Nah, apa yang terjadi? Pergumulan apa sih yang terjadi ketika nonton videonya Christian Prince? Sebenarnya sih awalnya saya sama sekali nggak ada niat tuh, Pak Martin, untuk pindah agama. Karena di pekerjaan kami itu pindah agama ada salah satu dosa yang tidak diampuni lah. Tidak ada ampun ya, karena dianggap murtad dan jadi kafir. Seperti itu. Kita tidak pasti akan binasa lah. Gitu. Saya malah dulu punya prinsip mendingan mati ditabrak mobil daripada mati dalam Kristen. Karena pindah keyakinan dari yang lama ke Kristen. Betul. Oke, singkat cerita, COVID datang. COVID kan kita tidak ada aktivitas, sehingga susah tidur. Nah, saya buka-buka YouTube. Sebenarnya saya nggak pernah buka-buka YouTube tentang agama tuh, nggak pernah. Biasanya kan YouTube akan memunculkan apa yang pernah kita buka kan. Biasanya kan gitu kan. Saya biasanya nonton, kalau nggak YouTube, di YouTube tuh kalau nggak musik, ya pertandingan World Cup yang lalu-lalu lah. Pada saat itu saya lagi pengen cari konser-konser musiknya Genesis atau Pink Floyd atau band-band legend 70-an itu. Sesuai dengan umur ya? Sesuai dengan umur. Nah, entah kenapa tiba-tiba, loh kok muncul nih salah satu channel Christian Prince. Gitu loh. Padahal saya nggak pernah nonton, nggak pernah tahu, dan saya nggak pernah tertarik nonton tentang channel-channel agama, enggak. Apalagi agama Kristen kan saya nggak pernah. Terus judulnya menarik dari situ. Nah, di situ saya kaget karena memang Christian Prince kan bicara bahwa jangan percaya saya, tapi catat dan selidiki sendiri. Dari situ saya selidikin, saya catat semua, dan ternyata ya memang dalam Al-Quran itu justru banyak memberi petunjuk tentang Isa Al-Masih. Siapakah dia, seperti itu. Jujur saya tahu, karena saya yakin kalau umat tetangga sebelah mau jujur, saya juga yakin bahwa selama kalau kita pengajian, selama kita dengar ceramah ataupun apa,
ayat-ayat tentang Isa Al-Masih, siapakah dia kan nggak pernah dibahas. Oh, Nggak pernah dibahas. oke, nggak pernah Sama sekali nggak baca pernah. gitu Nggak pernah dipelajari, dibahas apa. Ternyata setelah dari Christian Prince itu banyak banget tentang siapa itu Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan di akhirat, bahwa dia adalah kalimutullah, seperti itu. Oh, jadi Saya Pak kaget. Bani melakukan pencarian di dalam kitabnya Iya, dan ternyata menemukan bukan banyak kisah tentang Isa Al-Masih. Iya, Oke. seperti Nah, itu. lanjut, silakan. Oke, saya lanjut. Terus kemudian dari situ saya pengen tahu, terus terang aja. Saya googling ke YouTube, Google tentang Yesus Quotes lah. Bahasa Indonesia apa ya? Yesus Quotes ya. Kata-kata mutiara lah dari Yesus seperti itu. Ternyata Yesus Quotes itu kan banyak tentang kata-kata indah dalam Alkitab. Itu saya posting di Facebook. Tapi saya nggak tulisin ayatnya karena saya takut dibilang murtad seperti itu. Nah, terus akhirnya adalah beberapa teman yang memperhatikan saya, termasuk salah satunya nanti rekan saya yang akan ikut join di sini, Mbak Puji. Oke. Seperti itu, bersama almarhum suaminya. Nanti saya cerita juga tentang Mbak Puji ini. Iya. Oke, terus seperti itu. Kemudian, nah ini karena saya sering posting tentang Yesus Quotes itu tanpa saya tulis referensi ayatnya, tentu yang orang-orang Kristen pasti tahu dong. Ini kan ayat Alkitab. Mereka juga bertanya. Akhirnya terus terang pada saat itu saya dipanggil juga sama Mbak Grace Simon sih waktu itu. Nah, Mbak Grace Simon itu saya disuruh datang ke tempatnya. Kebetulan beliau lagi di Jakarta. Justru Mbak Grace yang ngasih saya Alkitab untuk dipelajarin. Dia bilangnya gitu, untuk dipelajarin seperti itu. Ya mungkin kalau bagi umat Kristen mempelajari kitab lain nggak masalah ya, ya kan? Iya. Tapi kalau bagi kita Islam ya kita tidak diperbolehkan. Oh, untuk itu dilarang ya? Dilarang karena katanya bisa menggeser akidahnya lah, atau apa seperti itu. Tapi Pak Bani menabrak larangan itu Ya, karena rasa penasaran betul, tadi. Rasa penasaran karena bagi saya kebenaran itu harus kita cari dan kita bisa buktikan lah kebenaran itu. Iya. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Ya. Kemudian saya baca Alkitab itu jujur saya kaget, Pak Martin. Sangat kaget. Kok ternyata dulu saya nggak pernah mikir loh. Dulu sempat bertanya-tanya, ada nggak ya catatannya yang menuliskan sejarah keturunan manusia gitu loh. Kira-kira dari Adam itu asal muasalnya manusia. Dari Adam turun terus ada nggak? Itu sih dulu udah lama banget punya kepikiran gitu. Begitu saya baca Alkitab, kaget saya bahwa di Alkitab tuh ada. Oh, di kitab Kejadian itu ya? Iya, kitab Kejadian. Iya. Bagaimana cerita jangankan itu, apa alasan Tuhan menciptakan manusia, terus bagaimana manusia diciptakan. Ya kan? Serupa dan segambar dengan dirinya seperti itu kan. Ya. Dan hari pertama Tuhan berbuat apa sampai Kejadian semua, terus kemudian diciptakan Adam terus turun ke garis-garis keturunan. Dan yang saya bingungkan itu gini loh Pak Martin, itu keturunan dari Adam terus sampai masuk ke Yesus kan. Iya. Oke. Nah, dan itu nggak putus loh. Artinya gini, Alkitab itu artinya artinya tercerita bernarasi itu sambung menyambung. Secara kronologis. Oke. Ya kan, meskipun penulisan kan kalau saya mohon dikoreksi ya. Alkitab awal kan Torah ditulis oleh Musa ya. Iya, 5 kitab. 5 kitab terus kemudian diteruskan dengan Yosua ya. Ya. Nah, itu kan ditulis dari Musa, Yosua terus kesinambungan, berkesinambungan dan tidak putus selama ribuan tahun loh. Dan yang saya bingung kok nggak ada yang hilang ya, tetap tercecer gitu loh. Sampai sekarang. Oke. Saya kaget jujur, kaget. Semua cerita kisah-kisah tentang Nabi, tentang kehidupannya, tentang siapa garis keturunan detailnya, itu ada di Alkitab. Oke. Dari situ saya tercengang dan kaget. Dan satu hal lagi, waktu saya di agama seberang, memang saya punya kepikiran, Tuhan menciptakan agama Islam untuk Nabi ini.
Tuhan menciptakan agama Kristen untuk nabi ini. Seperti itu kan. Tuhan menciptakan agama Yudaism untuk yang Musa seperti itu. Setelah saya baca Alkitab, tidak ada satu kalimat pun di Alkitab yang menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan agama apa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu kan tidak ada kan. Sedangkan dibilang Kristen itu hanya manusia yang membuat untuk identitas saja, pengikut Kristus artinya. Bukan dulu beragama. Justru kata Kristen itu sebenarnya kata ejekan buat pengikut Kristus. Oh gitu. Iya, itu kata ejekan sebenarnya. Kristen itu buat pengikut Kristus. Di kemudian hari orang menyebut itu agama Kristen. Oke. Iya. Oke. Seperti itu, akhirnya dari situ, ini terus terang aja, nanti juga ada kejadian aneh. Di situ saya mulai berkolakan besar lah Pak Martin. Dari penasaran nonton Christian Prince, lalu kemudian ketemu Ibu Grace Simon, dikasih Alkitab, lalu setelah dibaca mulai terjawab pertanyaan-pertanyaan yang masa lalu itu. Betul, semua. Nah, sampai akhirnya mengambil keputusan atau belum? Belum. Oh, belum. Masih panjang pergumulannya. Oke, silakan cerita, Pak. Karena sebagai seorang Muslim, waktu itu ya, itu nggak mudah pindah agama, nggak mudah. Tapi terus terang, saya nggak akan nanya ke manusia atau saya nggak nanya ke siapa. Artinya saya nggak nanya ke ustadz ataupun ke pendeta, karena pasti ya masing-masing kalau kita tanya membela agamanya dong. Saya langsung tanya ke Tuhan langsung, Pak Martin. Oh, jadi pergumulan itu Pak Bani bawa dalam doa. Dalam doa. Oke. Tuhan jawabnya gimana Pak Bani? Jadi saya posisikan waktu itu saya dalam nol, bukan Kristen, bukan Islam, anggap gitu. Saya minta Tuhan, saya taruh Alkitab, saya tanya Al-Quran gitu loh. Kasih petunjuk di antara dua kitab ini, mana yang harus saya ikuti. Seperti itu ya. Oke, terus kemudian berapa hari kok nggak ada petunjuk? Saya agak bingung nih, Tuhan bener ada nggak sih gitu kasarnya. Nah saya waktu itu lagi asik ngikutin baca Perjanjian Baru. Masih di halaman 27, masih baru tuh. Perjanjian Baru ya, Perjanjian Lama saya belum baca. Perjanjian Baru, baru sampai halaman 27, kok langsung ke halaman 30. Gitu loh, halaman 30. Saya pikir lengket. Kalau buku baru kan biasanya halaman juga lengket ya. Itu saya gini-gini halamannya. Maaf sampai pakai ludah sampai mau robek gitu. Gini kok nggak ada gitu loh. Oh, jadi seolah-olah dari 27 loncat ke 30. Dan anehnya juga tetap tipis. Biasanya kalau lengket kan agak-agak tebel ya. Sampai mau robek, saya pikir nih kalau ditulisin pasti robek. Saya stop. Saya WA lah ke Mbak Grace. Mbak Grace, ini Alkitabnya 27 halaman kok lengkap ke 30. Gitu loh. Dia agak kaget juga kan, masa sih? Ya mungkin aja kalau menurut saya, karena dalam statistik kalau satu produksi dari 1000 pasti ada satu yang cacat produksi. Saya pikir itu. Ya oke lah, besok saya ganti dengan yang baru. Tapi karena saya pikir kalau nunggu yang baru kan lama. Saya teruskan baca. Di halaman 30. Ajaibnya begitu di 27 dibuka itu langsung halaman 28. Langsung ketemu. Dan saya nggak perlu gini-gini lagi, itu langsung 28, 29. Kok ada gitu, tadi nggak ada gitu. Ya agak kaget dan terkejut juga. Dan saya pikir inilah petunjuk yang dikasih oleh Tuhan langsung. Bagi saya, dan saya amat yakin itu. Karena saya ngalamin sendiri dan saya tahu sendiri halaman 28, 29-nya pada saat itu saya nggak nemu lah. Buat Pak Bani itu merupakan tanda dari Tuhan, inilah jawaban dari doa beberapa hari sebelumnya. Iya, betul. Yang merupakan petunjuk bahwa inilah yang mestinya diikutin, begitu? Betul, yang saya harus ikuti. Seperti itu, Pak. Oke, setelah itu, ini kebetulan nanti ada Mbak Puji kan. Kebetulan Pak Puji dulu punya suami. Namanya dia juga murtadin juga, almarhum Tirta, Daniel Tirta Yasa. Nah, Tirta itu yang nangkep saya kebetulan. Nangkep artinya nangkep kegalauan saya. Tirta itu. Akhirnya suatu saat
entah kenapa Tirta sama Mbak Puji itu ngajak saya ke McDonald. Tapi terus terang bukan berarti menginjili loh. Karena saya memang menjadi Kristen bukan karena penginjilan ataupun pacaran ataupun tertarik sama wanita Kristen. Enggak, bukan. Dia hanya diskusi sebentar. Terus ya udah ketemu dengan almarhum Tirta dengan Mbak Puji itu. Jadi ngobrol-ngobrol aja gitu ya? Ngobrol-ngobrol aja. Ya ngobrol-ngobrol tentang sedikit-sedikit tentang kekristenan juga. Saya banyak bertanya kan saya baca Alkitab tuh. Iya. Jadi saya suka teman untuk berdiskusi tentang kegalauan dan kebingungan baca Alkitab ini. Iya, seperti itu. Oke, lanjut terus kemudian suatu saat saya juga diajak oleh almarhum Tirta ketemu dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Oh, ini asal muasalnya Pak Bani bertemu dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Oke. Pendeta yang kontroversial lah kasarnya. Oh iya. Terus oke lah saya ke rumahnya dengan Tirta dengan Mbak Puji juga. Nah pada saat itu Pak Saifuddin Ibrahim memang mau membaptis orang di bulan depan. Oke. Mau sekalian nggak? Jujur entah kenapa biasanya orang agak ragu atau perlu waktu. Saya waktu itu enggak, saya mau, saya yakin bahwa saya memang sudah. Jadi Pak Saifuddin begitu ketemu langsung nantang, mau dibaptis gitu? Berani nggak? Oke. Gitu. Ya udah, saya ikut dibaptis. Akhirnya saya dibaptis bulan kemudian tuh sekitar kalau saya tidak salah ingat Juli 2020. Oh ini ada surat baptisnya nih ya, Pak betul. Bani ya? Iya, ini surat baptisan saya. Seperti itu. Saya dibaptis. Nah ini juga ada yang aneh sih pada saat dibaptis itu bener loh. Pada saat kita bangun dari kolam itu seperti ada apa ya? Kayak gini nih, ada cahaya yang apa ya? Cahaya merangin kita, bukan menyilaukan. Kalau matahari kan kita lihat gini pasti mata begini. Ini enggak seperti apa itu. Terus sebenarnya ada rasa apa ya? Sukacita lah. Sukacita yang selama ini nggak pernah dialami ya. Iya. Dan anehnya lagi kok bisa nangis ya. Oh, gitu ya. Jadi itu pengalaman baru ketika keluar dari air setelah dibaptis. Iya. Itu dialami oleh Pak Bani pribadi ya. Oke. Dan itu ya nggak tahu kenapa ya bisa nangis. Menangis rasa apa ya? Rasa sukacita sih sebenarnya. Iya. Biasanya kan orang nangis kan karena sedih, ada kehilangan keluarga meninggal atau saat atau apa. Ini enggak. Nangis sukacita lah, artinya bahwa saya merasa bahwa Tuhan telah mengangkat saya dari gelap menuju terang. Iya. Gitu. Itu gitu, Pak Martin. Perasaan yang sangat berbeda dari sukacita ketika nonton film atau ketemu teman lama atau mendapatkan sesuatu secara duniawi, tetapi ini adalah pengalaman rohani yang pertama kali dialami oleh Pak Bani ketika mengalami baptisan ya. Dan anehnya juga pada saat awal-awal saya misalkan ngasih kesaksian seperti gini nih di mimbar gitu ya, itu saya suka pasti menangis biasanya. Nangis karena apa ya, kita bisa merasakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan itu mendadak di tengah-tengah, mendadak nangis saja pokoknya. Yang tadinya kita ngomong biasa tiba-tiba tiba-tiba bisa mengalami rasa haru begitu ya. Seperti itu. Sampai sekarang sih masih, cuman kalau sekarang mungkin saya bisa nahan dengan sekarang nih kayak sebenarnya saya juga berkaca-kaca, cuman nggak kelihatan aja. Jadi kalau kita bercerita tentang kebesaran kebaikan Tuhan dalam hidup Pak Bani gitu ya, mengalami keselamatan yang lewat penebusan Kristus begitu ya. Itu otomatis saya pengen nangis gitu loh. Entah kenapa. Rasa haru itu selalu muncul. Selalu muncul. Seperti itu. Jadi dari situ saya bisa rasakan bahwa memang kehadiran Tuhan itu nyata, itu baru saya bisa rasakan saat inilah kasarannya. Seperti ini. Jadi Pak Bani dari kecil sudah dibesarkan dengan kepercayaan yang lama sampai umur 50-an. Iya.
itu belum pernah mengalami sukacita, rasa haru ketika Tuhan melawat gitu ya. Iya. Baik ketika sedang ngobrol tentang kebaikan Tuhan, Betul. ngobrol tentang pengalaman hidup yang dilalui gitu ya. Pak Bani dengan sendirinya bisa merasakan keharuan dan sukacita itu ya. Bisa, dan sekarang pun kasarannya. Saya tuh nggak mungkin dalam 1 minggu tidak baca Alkitab sama sekali, itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena pasti ada yang suara yang mengingatkan dari dalam gitu loh. Oh, jadi Roh Kudus bekerja dengan aktif di dalam dirinya Pak Bani dan Pak Bani bisa merasakan itu ya sekarang jadi ya. bagi saya nggak mungkin kalau saya dalam seminggu nggak baca Alkitab. Nggak mungkin, pasti baca itu. Karena ada yang mengingatkan. Baik, Gitu, jadi ini perubahan hidup yang dialami oleh Pak Bani dan dirasakan sampai hari ini. Iya, seperti itu. Nah, God Lovers, kita ingin tahu keputusan dari Pak Bani lebih lanjut. Pak Bani, ketika memilih untuk dibaptis, itu artinya kan meninggalkan keyakinan yang lama. Iya. Dan menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Iya. Pak Bani sadar nggak bahwa risikonya itu berat? Nah, bagaimana Pak Bani menghadapi keluarga? Oke. Memang biasanya di kepercayaan yang lama itu sangat berat dan sangat keras lah ya untuk meninggalkan agama lama itu. Iya. Cuman ya terus terang memang puji Tuhan kalau keluarga saya terus terang bukan dari kaum yang radikal, tapi terus terang saya juga perlu berkhidmat lah sampai sekarang juga. Gimana caranya supaya tidak ada keluarga yang tersinggung ataupun apa gitu loh. Jadi mereka sih yang dari saudara kandung intinya merasa sedih aja. Waktu Pak Bani sedih. bercerita bahwa saya udah dibaptis. Iya, sedih aja. Tapi ya itu putusanmu, kamu udah dewasa, tanggung jawabmu dalam hidup. Meskipun memang kalau di daerah lain yang mungkin dari daerah yang aliran mereka-mereka yang keras itu ada yang diusir dari keluarganya kan. Seperti itu. Cuman nah ini juga kalau dari teman sih rata-rata nggak masalah. Cuman perbedaan sikap adalah ada satu dua. Teman-teman lama ada yang sekarang jadi agama jauh gitu. Ada lah satu dua gitu. Seperti itu Pak Martin. Oh, jadi sekalipun ya Pak Bani mengambil sikap untuk menerima Tuhan Yesus dan menjadi Kristen, keluarga bisa menerima itu meskipun mereka juga bersedih. Bersedih ya. Itu. Tapi tetap menerima sebagai saudara, sebagai anak, orang tua tetap menerima. Iya, seperti itu Pak Martin. Nah, ada nggak yang mencemooh atau melontarkan kata-kata yang menyerang begitu atau mengejek begitu? Ya, menyerang dan mengejek. Sampai sekarang ini ada nggak ngalamin begitu? Dari teman kah, dari tetangga yang tahu, atau dari keluarga jauh? Sampai sekarang sih kasarannya nggak ada ya. Cuman yang tiba-tiba menjauh ada. Oh. Ada. Iya. Memusuhi nggak, tapi menjauh ya. Jaga jarak lah ya. Ya, tapi kalau mencemooh atau apa belum ada. Ya. Nggak ada. Seperti itu. Nah, setelah beberapa waktu Pak Bani menjadi Kristen nih. Iya. Ada nggak dari keluarga yang mengikuti jejaknya Pak Bani ini? Jujur, nah ini yang berat ya, karena kita juga sebenarnya sebagai orang Kristen tuh harus memberitakan kabar keselamatan ya. Kabar keselamatan seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh memaksa orang. Iya. Artinya kita paling bisa hanya membuka jalan pikirannya, selebihnya biar dia Roh Kudus yang bekerja Roh Kudus yang bekerja. Seperti itu. Oh. Dan apalagi saya masih baru 2 tahun. Artinya saya masih bayi dalam kekristenan. Iya. Tapi kalau kumpul-kumpul keluarga kira-kira ada nggak yang nyinggung-nyinggung gitu, nanya-nanya Oh, begitu? terus terang nggak ada, karena keluarga saya keluarga yang boleh dibilang yang moderat lah. Oh, jadi masing-masing saling menghormati saja gitu ya sikapnya. Oke. Nah, kami dengar Pak Bani juga bergabung dengan komunitas pelayanan. Boleh cerita nggak apa komunitas itu dan kegiatannya apa aja sih? Kalau komunitas pelayanan kebetulan ya komunitas Murtadin seperti di foto-foto inilah. Ini muncul kan ya?
Oh iya, Ya, ini ada seperti itu. di layar ya. Ya, ya. Oh ini teman-teman sepelayanan ya. Ya, cuman kita kadang-kadang pindah-pindah tempat lah. Ini kegiatannya apa nih Pak Bani? Itu ya ibadah raya bersama mantan-mantan Muslim lah. Oh, Seperti jadi itu. ini kelompok murtadin nih ya? Ya, kalau ini aksi sosial aja ini Ini aksi sosial. kepada orang-orang yang hidup di bawah jembatan. Seperti itu. Iya. Gitu. Baik. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan Puji Andriani, sahabat sepelayanan dari Pak Bani Birowo. Selamat siang, Ibu Puji. Selamat siang, Pak Pendeta. Ya, terima kasih untuk kesempatannya jadi partisipan dalam talk show ini. Nah, Bu Puji bisa cerita bagaimana bisa ketemu dengan Pak Bani dan juga kapan itu waktunya? Kami ini sama Bang Bani teman seperjuangan di lapangan. Jadi kami sama-sama relawan. Zaman pilkada waktu itu ya Bang Bani ya. Ya, lagi pilkada rame. DKI yang sadis. Oh, Ya. ketemunya saat dan- pilkada. Ya, betul pilkada. Dan yang bikin surprise waktu itu yang kami kenal kan Bang Bani Muslim ya. Tapi kok tanya-tanya tentang apa kekristenan, terus tanya banyak tentang Yesus, terus banyak diskusi sama almarhum ya Bang Bani ya. Ya, almarhum Tirta. Ya. Jadi kami juga heran, ini penasaran sekali sih Bang Bani sampai akhirnya suatu saat diajak ketemulah kami di McDonald. Kalau nggak Sarinah. salah ya Bang Bani ya di Iya. Sarinah Tamrin. Nah disitulah awalnya akhirnya diskusi lebih intens kan, banyak perdebatan. Dan aja juga secara agama lamanya kan, masa sih begini, tapi kan kenyataan yang dilihat seperti itu. Itulah awalnya Oh, perkenalan jadi kami. waktu Bang Bani. dialog itu nggak mulus-mulus saja ya. Jadi ada perdebatan-perdebatan juga ya. Debat banget Bang Bani kan tipe Oh, orangnya gitu. kritis. Iya, kritis membanding-bandingkan terus ya kita diskusi aja karena kami teman lama, ya kita diskusi sampai akhirnya dia sendiri mencari dan kita cuma hanya membantu mengarahkan, udahlah ini aja yang kamu lihat supaya kamu lebih mengenal. Itu aja sih Pak Pendeta yang waktu awal surprise kalau ternyata Tuhan memanggil dia, bukan dari kami ya, Tuhan memanggil dia, kami hanya alatnya untuk lebih meyakinkan ini loh jalan keselamatan. Gitu aja Pak Pendeta. Jadi diskusi itu sebenarnya menolong rasa penasarannya Pak Bani ya Ya. untuk dapat jawaban begitu ya. Iya. Ini boleh kenapa saya waktu itu banyak kontaknya ke Mbak Puji sama almarhum suaminya. Iya. Ini saya sedikit cerita. Kebetulan saya tahu Tirta itu juga almarhum suaminya Mbak Ibu Puji. Puji. Itu tadinya seorang Muslim yang mungkin keluarganya lebih Garis keras keras. daripada saya. Oh, Ya Mbak Puji ya. gitu. Almarhum Tirta. Iya. Dia kakeknya Ya, pemilik Banten. pondok pesantren loh di Serang. Oh. Dan dia dari keluarga, kalau Serang itu keluarga Islam yang keras Islamnya. betul. Iya. Dan dia murtadin juga. Iya. Tahun iya. berapa ya Tirta waktu itu dibaptis ya kalau nggak salah ya? 2019 di Israel malah. Tuh. Berarti Oh, nggak terlalu lama dong ya? Belum terlalu lama. Ya belum. Dia sama prosesnya mencari. Makanya akhirnya diskusinya nyambung karena Bang Bani ini juga mencari Tuhan gitu kan. Bukan karena katanya ini katanya itu, tapi benar-benar dia melihat sesuatu yang berbeda dari hidup lamanya ke hidup baru. Nah itu yang dikejar. Bang Bani itu sifatnya ngejar. Sampai kadang-kadang suka debatnya jadi kayak agak gimana ya Bang? Kayak mau berantem. Almarhum kan, jangan begini, ini salah, gini. Gitu. Ya, artinya Pak Bani ini masih mempertahankan keyakinan yang lama begitu ya? ada. Iya. Masih berusaha, punyaku benar. Sampai akhirnya membuktikan sendiri bahwa, ya tadi seperti katakan, kenapa ya kalau orang Kristen berbeda dari yang lain? Saya juga heran, kenapa kok bisa ngomong kayak begitu? Gitu. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya. Kisahnya ini perdebatan dengan Ibu Puji dan Pak Tirta almarhum ya. Walaupun tadi Pak Bani cerita bahwa ya diskusi, tapi ceritanya tuh datar-datar aja. Saya pikir nggak ada perdebatan. Tapi ternyata debat keras. Ada. debat Iya. keras ya. Nggak, ya kadang-kadang debatnya juga di WA.
Oh gitu, jadi Iya, sampai berlanjut, kadang udah kayak pulang juga berantem, masih debat terus ya? Ya sampai kasarannya saya terus sempat terus sampai marah juga. Oh sempat sampai marah marah. juga, Sama Bu ngambek, Tirta, iya. ngambek gitu ya? Heeh, diem-dieman. Lulus tadi Diem-dieman, balik iya lagi, betul. tanya Betul. lagi. Heeh. Oh Ya sempat penasaran. diem-dieman. Iya. Semua Iya. diem-diemin. Mm. Heeh. Iya, Kita iya, hanya iya. bilang waktu itu Roh lah yang siapa Roh Kudusnya juga bingung kan. Pokoknya Hmm. Tuhan yang nangkep Bang Bani, bukan kami. Oke, nah Bu Puji, apa yang menyatukan visi Bu Puji dengan Pak Bani dan kawan-kawan? Visi apa yang menyatukan itu sehingga punya pelayanan bareng sampai sekarang? Boleh cerita? Iya, kalau visinya kan begini ya. Kalau saya kebetulan lahir sejak Kristen, tapi saya baru benar-benar mengerti arti keselamatan itu setelah ya kepulangan dari Israel. Nah, visinya adalah kalau kami ini merasakan sukacita keselamatan, kami tuh ingin sama-sama, ayolah kita juga ngajak yang lain ikut sama-sama gitu. Jadi Oke. mempunyai visi untuk sama-sama membagi jalan keselamatan supaya kita sedih ya kalau ada mungkin saudara teman dekat kita yang nggak tahu, dan itu adalah tanggung jawab kami gitu loh. Akhirnya kami oke loh, yuk sama-sama kita uh, ikut ikut istilahnya mengabarkan atau mengajak atau memperkenalkan jalan keselamatan. Tapi kembali lagi dari hidup kita mulai dari hidup Jadi kita menjadi visinya kalau boleh saya rangkum, ini punya visi yang sama tentang amanat agung Tuhan Yesus. Iya. Betul. Betul. Yes. Gitu ya, memberitakan Yes. kabar baik, Ya, Iya. ya, baptiskan mereka, lalu ajarkan mereka, muridkan mereka, begitu ya? ya, Iya. ya, ya. Oh, iya. Baik. Nah, Bu Puji, terakhir nih, apa harapan yang Ibu Puji ingin sampaikan kepada sahabatnya ini, Pak Bani? Ya. Kalau saya pribadi, Bang, Abang sekarang sudah menjadi manusia merdeka. Ya, aku sih Amin. berharap Roh Kudus ada di Abang ini, Abang bagikan ke yang lain. Hidup Abang tuh jadi ini garam dunia, lilin, Amin. jadi berkat karena Abang juga sudah diberkati Tuhan luar biasa. Itu aja sih. Amin. Abang akan merasakan benar-benar sukacita dan Abang akan bisa terjawab kenapa ya kok orang Kristen berbeda. Itu loh, Abang sudah menerimanya. Itu aja sih, Bang. Tetap. Nah, Iya, kalau iya. Silakan direspon, Pak direspon Bani. lagi. Kalau saya Mbak Puji terus terang ya, sepeninggal Tirta itu saya sempat gini loh, Iya, tahu. kehilangan putus. Iya, Sempat tahu. kayak anak ayam kehilangan induk Iya. ya? Iya. Karena Oh. Tirta Iya. ini misalkan nggak tahu kenapa saya nulis apa lah ya, dia tiba-tiba suka ngejapri WA negor. Oh. Iya. Negor saya dengan ya kadang lembut dengan kadang keras. Nah kalau keras itu kadang-kadang saya masih tadi Tirta cerita. Tapi memang saya baru sadar sekarang bahwa justru almarhum itu dulu banyak menggembleng saya di awal-awal lah. Tanpa Banyak disadari nih Pak Tirta ini sebenarnya sedang memuridkan Pak Bani gitu ya? Iya. Betul. Ya. Dan kadang-kadang keras pun dia bicara sama saya, negornya. Oke, Sampai saya puji kesel, Tuhan. saya sebel juga. Ya sempat. Tapi jujur loh Mbak Puji, semenjak Tirta hilang, itu saya seperti layan putus, artinya tidak ada lagi yang mengarahkan atau itu saya gitu loh, awal-awal itu. Seperti Iya, itu kesan Sekarang Tuhan saya. langsung, Bang. Iya, betul. Tuhan langsung bekerja. Heeh. Tetap ya, Bang. Tetap dalam iman ya, Amin. Bang. Ingat. Tetap merdeka. Betul. Iya. Baik, Itu aja, Pak. terima kasih Ibu Ya, Pak Puji Pendeta. Terima kasih, Pak untuk Pendeta. partisipasinya. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun. Shalom Ibu Puji, Shalom. selamat siang, Tuhan berkati Selamat ya. Oke, Pak Bani, ini melanjutkan sedikit tadi. Pak Bani menemukan sosok Pak Tirta Iya. ini sebagai orang yang memuridkan. Sekarang siapa Oke. sosok yang menggantikan Pak Tirta untuk terus berjalan bersama-sama, mengarahkan, membimbing Pak Bani? Oke, kebetulan sebenarnya waktu itu saya ada fellowship juga, ada yang Pak Pendeta Henry Petra Samsul.
Pendeta Henry Petra Samsul. Iya, dia juga samalah bekas ajaran seberang juga. Oh, jadi sesama murtadin. Murtadin juga. Waktu itu masih ada komsel, cuman ternyata restoran itu, dia kan komselnya ada di salah satu restoran, cuman restorannya dibeli sehingga harus pindah tempat. Jadi komsel itu nggak ada. Nah kemudian saya berjalan, tapi saya masih kadang-kadang suka menaik Alkitab kekristenan juga, kadang-kadang saya suka berkonsultasi dengan pendeta Henry itu. Seperti itu. Nah cuman kalau untuk in-touch atau interaksi hari-hari, minggu-minggu, nah saya juga ketemu dengan, bukan ketemu sih, dia ada bekas teman kuliah saya juga, Pak Daniel Hutahuruk, dia juga seorang pastor lah. Nah sehari-hari sekarang ini ke sana kemari, pelayanan sampai ke Sukabumi, terus ke mana lagi ya, ke Sukabumi, ke Cibinong, segala, ke Bogor, Pelabuhan Ratu, dan sempat ke Bali juga dengan Pak Daniel ini, pendeta Daniel. Tadi saya mau juga ajak interaktif di sini, cuman karena waktunya nggak cukup ya, nah, jadi ya cuman. Jadi ada beberapa orang yang tetap menjadi semacam tempat untuk Pak Bani belajar, bertanya, dan mungkin juga bisa terbuka mengungkapkan kegalauan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab begitu dalam perjalanan ini. Nah, Pak Bani, KTP udah berubah belum nih? Belum, Pak. KTP masih Islam. Karena ini pergumulan ya. Iya. Nah, tapi menurut Pak Bani, siapa Kristus di dalam hidup Pak Bani sekarang? Pribadi Kristus itu adalah satu pribadi yang pasti maha kudus dan dia memang kudus ya. Seperti itu, dia adalah pribadi yang sangat mengasihi. Dia sebenarnya penuh dengan kasih. Dan dia tidak ingin sebenarnya manusia itu jatuh dalam dosa. Oke. Ya. Dan bahkan sesungguhnya neraka itu dibuat bukan tempat untuk manusia. Makanya Yesus mati dari kayu salib untuk menebus dosa manusia. Surga itu kudus. Tidak ada mungkin ada manusia bisa kudus tanpa penebusan dosa itu. Nah makanya itu, supaya itu gimana? Kita harus hidup dalam pribadi Yesus. Dan itu yang tersulit bagi saya, hidup dalam Kristus. Seperti itu. Itulah pergumulannya. Ya, dan itu juga saya mungkin kalau boleh, saya juga mengamati sekarang ya, amati orang-orang Kristen juga, bahwa ternyata banyak orang Kristen yang hidup hanya sekedar beragama Kristen. Stop sampai situ. Dia rajin ke gereja dan dia rajin, nggak juga rajin sih, kadang-kadang banyak yang nggak pernah baca Alkitab. Seperti itu. Jadi dia melakukan kekristenan hanya sebagai satu rutinitas agama, ibadah. Jadi hanya kekristenan hanya secara ritual agama saja ya. Iya. Menghafal doa gitu ya. Iya, percaya Yesus, udah sampai situ. Tapi Yesusnya tidak hidup di dalam pribadinya. Tidak, itu beda. Biasanya kalau orang Kristen yang hanya seperti itu, yang boleh kasar hidup lahir besar sebagai Kristus dan beragama, memperlakukan kekristenan sebagai suatu rutinitas agama, dia nggak akan ada ubahnya dengan manusia lain. Menurut saya, dia belum diubah. Karena kalau menurut saya manusia tuh, tolong dikoreksi Pak Pendeta ya, ada dua kelahiran. Kelahiran biologis, pada saat kita belum ada, jadi lahir jadi bayi. Satunya lagi kelahiran rohani. Nah, kelahiran rohani itulah saat kita sudah menerima Yesus, saat kita diubahkan hidup dalam Kristus. Walau dia lahir dari Kristen, percaya Yesus, tapi dia belum berubah, ya, artinya dia belum lahir secara rohani. Dia masih hidup yang lama gitu loh, penuh. Kalau sekarang saya baru ngerti hidup dalam kedagingan, istilahnya. Dulu kan walaupun kita statusnya agamanya Kristen ya. Iya. Tapi seperti itu. Kristen yang kedagingan. Kristen yang duniawi. Nah itu memang nggak ada bedanya lah dengan orang-orang yang tidak beragama sekalipun. Tapi kalau orang udah hidup dalam Kristus itu pasti beda. Oke, baik.
God Lovers, ini kata-kata yang luar biasa dari seorang Bani Birowo yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan hidupnya diubahkan. Ya. Nah, Pak Bani, sekarang Pak Bani aktif bergereja di mana? Saya ini bergereja kadang di sini juga kan, kadang tapi baru beberapa kali sih. Tapi sekarang saya lebih aktif di GRII, Gereja Reform. Oh, Gereja Reform. Reform Injil atau belakangan ini atau di Gereja Rock. Gereja Rock. Punyanya pendeta siapa tuh? Timotius Ya, Arifin. Timotius Arifin. Ya, Betul. gembalanya yang di Bali ya, Heeh. Denpasar. Oke, Ya, oke. Seperti Baik. itu. Nah, apakah Pak Bani merasa ada pertumbuhan rohani di gereja di mana Pak Bani beribadah secara rutin? Pertumbuhan rohani sih secara itu ada ya. Cuman jujur aja sampai sekarang saya tuh kepengennya ya Bible study lah seperti itu. Pengen seperti itu. Itu yang saya pengen, mungkin bukan STT ya, sekolah tinggi teologi ya, saya bukan nggak mau, tapi mungkin saya Bible study dulu lah karena saya masih baru dalam kekristenan. Artinya apa yang saya pelajarin hanya saya baca, saya tanya, saya baca, tanya, tapi belum pernah ikut satu studi lah khusus untuk Alkitab seperti itu. Mungkin itu ke depan saya. Atau mungkin seperti sekolah orientasi melayani begitu? Nah itu ya benar. Wah, Itu. luar biasa. Di Diaspora City Center ini yang akan datang akan ada angkatan baru nih. Waduh, Nanti boleh bisa, juga itu. nanti saya beritahu ya. Boleh sekali itu. Dan mungkin juga God Lovers ada yang mau belajar ya tentang hal-hal kekristenan, bagaimana bertumbuh secara rohani, gitu ya, dari dasar pelajaran yang sangat dasar, bagaimana menerima keselamatan, bagaimana berubah hidupnya dari karakter yang lama. Tadi Pak Bani bilang Kristen tapi hidupnya masih hidup yang lama, gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya itu perlu belajar. Betul. Lalu bagaimana hidup yang berbuah. Betul. Itu dipelajari di sekolah orientasi melayani. Betul. Nanti akan ada petunjuknya sebelum kelas itu akan dimulai. Iya. Ya. Nah, Pak Bani, kita sampai pada akhir pembicaraan kita. Terima kasih Pak Bani Birowo sudah mau cerita kesaksian hidup yang luar biasa. Kami berdoa terus Pak Bani dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Terima kasih Pak Martin. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa melalui Diaspora TV dengan mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan QRIS yang tersedia. Mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua. Begitu juga kami ingatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pilar Diakona GKRI Diaspora akan menyalurkan bantuan, terutama bagi saudara-saudara kita yang punya problem atau kurang beruntung secara ekonomi. Nah, Pilar Diakonia GKRI Diaspora City Center membuka kesempatan Bapak, Ibu, Saudara, semua yang ingin ambil bagian dalam program Diakonia Berbagi dengan mengirimkan donasi berapapun di nomor rekening atau lewat scan QRIS yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Mohon juga bukti transfer disampaikan ke nomor WA yang tersedia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, God Lovers, saya Martin Hareva bersama seluruh tim Diaspora TV yang bertugas mohon pamit sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
biarkan aman selalu